Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, selamat pagi semuanya. Ya, kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8. Ya, pada hari ini ya kita akan membahas tentang topik pembelajaran pada ilmu pengetahuan alam tentang gerak. Sama dengan minggu-minggu sebelumnya ya, pertemuan pada minggu sebelumnya. Namun perbedaannya adalah untuk minggu sekarang geraknya itu lebih dispesifikan atau lebih diarahkan pada gerak benda. Kalau minggu kemarin geraknya itu gerak pada makhluk hidup, baik gerak pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, untuk sekarang geraknya adalah pada benda ya. Lalu bagaimanakah gerak pada benda? Sama atau berbeda dengan gerak pada makhluk hidup. Nah, baiklah kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu seperti biasa ya, mengawali pembelajaran di sesi pertemuan pembelajaran kita, Mister akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran pada setiap sesinya. Nah, untuk sesi pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah pertama, Ananda nantinya diharapkan ya dapat mendefinisikan tentang gerak. Terus membedakan gerak menurut keadaannya dan menurut lintasannya. Yang ketiga, mendefinisikan kecepatan sebagai jarak tempuh tiap satuan waktu. Ya, dan yang keempat, mendefinisikan percepatan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, nanti selain jarak, selain perpindahan, terus kecepatan dan percepatan, ya nanti juga akan dibahas tentang jarak sendiri, terus juga kelajuan dan perlajuan. Apa perbedaannya nanti akan kita bahas ke depan ya. Juga selain tujuan-tujuan secara materi, ada juga tujuan khusus ya yang merupakan esensi dari sekolah kita. Nah, ya apa? Yaitu Ananda sekalian melalui pembelajaran ini diharapkan dapat mengembangkan komponen sikap proaktif ya dan berpikir kritis dan kreatif serta keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini karena ini untuk gerak pada benda ini bersifat fisika ya. Nah, tentunya Ananda nanti menguasai bagaimana kaidah-kaidah dalam pengerjaan soal fisika, soal-soal fisika. Terus sikap jujur juga, kesabaran dan ketelitian. Seperti itu ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan tujuan pertama, yaitu tentang definisi gerak atau pengertian gerak. Nah, untuk memahami tentang gerak ya, kita bisa lihat tentang pengertian gerak pada slide Mister ini ya. Dikatakan bahwa suatu benda bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah ya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak ketika jarak atau posisi antar kedua benda ya atau acuan itu berubah. Jadi ada perubahannya jarak atau posisi. Nah, untuk lebih memahami definisi tentang gerak secara lebih mendalam ya di kehidupan kita sehari-hari, ya Mister akan mendeskripsikannya ke dalam sebuah
cerita yang bisa Ananda ikuti bersama-sama di sini tentang gerak ya. Gerak itu pada kenyataannya itu selalu bersifat relatif kalau dipandang dari segi kita, baik sebagai pengamat atau yang bergerak atau yang diamatinya. Misalkan contohnya Mister mencontohkan ada seorang siswa yang bernama Fikri dan juga ada seorang pengamat. Nah, ini hanya permisalan saja ya. Mister minta maaf kalau ada di antara Ananda yang namanya sama dengan yang Mister sampaikan. Nah, Fikri di sini sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Terbayang ya? Bisa terbayang ya? Ada seorang siswa Fikri, seorang anak bernama Fikri di dalam mobil ya, melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Nah, dari segi pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Fikri sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Ya, seperti itu. Nah, dari kedua kondisi ini pun satu kejadian, tetapi dua perspektif atau sudut pandang berbeda akan memaknai gerak yang berbeda, ya. Fikri yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Fikri. Jadi kalau kita di dalam mobil, seperti halnya Fikri, terus ada baik manusia ataupun pohon ataupun yang lainnya bangunan yang bergerak itu seperti bukan kita, tapi kita diam yang berada di dalam kendaraan yang bergerak justru yang berada di sekeliling kita, pohon yang bergerak, bangunan yang bergerak seperti itu. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Terus ya kebalikannya kalau dari segi yang berada di jalan raya atau dari segi pengamat, maka yang bergerak itu justru Fikri yang berada di dalam mobil ya tentunya bersama mobil tersebut bergeraknya karena di dalam mobil ya. Jadi gerak benda bersifat relatif kalau ya dilihat dari mana kita melihatnya. Ya, apakah dari segi fikri atau dari segi pengamat. Seperti itu. Makanya harus ada titik acuan yang dijadikan patokan. Ya, acuan itu memang acuan patokan juga ya. Yang dijadikan patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Jadi baik yang mengamati di luar atau dari segi fikri, definisi gerak itu harus sama. Ya, seperti itu. Jadi harus digunakan titik acuan. Nah, dari keadaan yang barusan digambarkan, maka gerak itu dapat dibedakan berdasarkan keadaan benda. Ya. Nah, dari keadaan benda, gerak itu dibedakan menjadi ya gerak yang sebenarnya, gerak semu, ya. Kalau gerak yang sebenarnya yaitu adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Kalau gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam. Namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Jadi gerak semu itu benda yang tidak bergerak atau hal-hal yang tidak bergerak tetapi tampak bergerak dari sisi yang bergerak. Contohnya dari sudut pandang Fikri yang berada dalam mobil. Kalau gerak yang sebenarnya adalah gerak yang terlihat oleh pengamat bahwa Fikri yang bergerak. Ya, seperti itu.
Nah, gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Tadi Fikri di dalam mobil itu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kalau gerak menurut bentuk lintasannya ya, ada gerak lurus. Lintasan itu apa? Lintasan adalah jarak atau tempat ya sebagai yang digunakan untuk berpindahnya si benda tersebut dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, itu disebut dengan lintasan. Nah, berdasarkan lintasan, gerak itu dibedakan menjadi beberapa. Pertama ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak dengan lintasan yang lurus. Gerak melingkar, yaitu gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ya, gerak melingkar itu boleh lintasannya bulat, lintasannya satu bulatan 360 derajat seperti di sirkuit misalkan ya, atau hanya setengah lingkaran seperti misalkan pada belokan atau seperempat lingkaran seperti itu ya. Nah, itu masih termasuk dalam gerak melingkar. Terus juga ada gerak parabola. Berbeda ya dengan gerak melingkar. Karena kalau gerak dengan gerak parabola ini lintasannya berbentuk parabola. Ya, seperti agak tidak bulat sempurna seperti melingkar ya, seperti itu. Terus gerak tidak beraturan, yaitu gerak dengan lintasan tidak beraturan ya. Jadi berdasarkan bentuk lintasannya, maka gerak ini dibagi menjadi 4 jenis. Ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Nah, kita akan membahasnya, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan dan jarak. Ya. Di sini ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan, namun yang pertama-tama kita akan bahas adalah tentang perpindahan dan jarak atau lintasan. Seperti yang Ananda ketahui di kelas 7 bahwa besaran itu berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Ya, untuk memahami besaran skalar dan besaran vektor, Ananda bisa lihat gambar di samping ini, ya, antara jarak dan perpindahan. Misalkan rumah Fikri di titik awal di sini. Ya, Fikri mau pergi ke sekolah, misalkan mau pergi ke SMP IT Alfawas. Ininya misalkan di sini, karena di sini banyak perumahan atau banyak ya tidak jalannya tidak bisa langsung ke sini, maka Fikri menempuh jarak yang agak jauh seperti ini ya lintasannya seperti ini. Nah, walaupun sebenarnya Fikri berkeliling dulu, namun kalau dilihat dari perpindahannya, maka Fikri hanya berpindah dari posisi awal ini ke posisi titik akhir ini, mengikuti arah panah ini sepanjang arah panah ini. Nah, tentunya ada perbedaan antara jarak atau lintasan yang ditempuh dengan perpindahan. Tentunya akan lebih panjang berpindah, lintasannya ya, jaraknya. Ya, sedangkan perpindahannya hanya sepanjang garis panah ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Fikri misalkan kalau ke atas kan ke utara. Ini antara utara, kalau ke kanan itu berarti timur ya. Fikri menuju ke arah antara utara dan timur dulu. Terus dia pergi ke selatan, ya.
ya pergi ke arah timur, ke arah utara dan timur dulu, ke arah timur, ke arah timur dan selatan. Nah, dia ke berbagai arah yang berkeliling dulu karena bentuk lintasan atau jalannya. Nah, walaupun ini panjang, lintasannya sepanjang ini, ya, sepanjang lintasan jarak, tetapi secara perpindahan hanya sepanjang garis panah saja. Itu yang membedakannya. Nah, untuk lintasan dan jarak karena tidak memperhatikan arahnya, yang dihitung adalah panjang dari lintasan atau jarak tersebut. Ya, berapa meter panjang lintasan yang dilalui Fikri. Sedangkan kalau perpindahan itu arahnya. Mau berbelok berapa kali pun, mau lintasannya berapa panjang pun, hanya dihitung menggunakan garis lurus, ya, dari titik awal ke titik akhir. Seperti itu. Jadi hanya menghitung besarnya perpindahan saja. Ya. Nah, jadi kalau perpindahan itu vektor, ini karena arahnya ke sini, ya, besarnya arah saja sesuai arahnya. Nah, kalau jarak itu skalar karena tidak memperhatikan arah. Pokoknya asal panjang jaraknya aja, panjang lintasannya aja. Seperti itu kalau perpindahan dengan arah. Ya udah arahnya dari awal ke akhir. Jadi ditarik garis lurus saja seperti itu. Ya. Nah, itulah yang membedakan antara perpindahan dan jarak atau lintasan. Perpindahan yang merupakan besaran vektor dan skalar merupakan lintasan merupakan besaran skalar. Nah, delta X, X ini dalam fisika itu dilambangkan sebagai jarak tempuh. Kalau titik awal itu dilambangkan dengan X1 dan titik akhir itu dilambangkan dengan X2, maka perubahan perpindahannya adalah delta X ini berarti perubahan jarak, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal. Seperti itu. Contohnya, nah kalau ini ya, nah contohnya nih di sini dari posisi A ke posisi B, ya. Dari posisi A ke posisi B itu jaraknya 5 meter. Ya. Dari A ke B ya berangkat terus pulang lagi ke A lagi, ya itu akan memiliki perhitungan yang berbeda. Kenapa? Kalau perhitungan lintasan atau jaraknya kita misalkan Fikri dari rumah misalkan ke warung, misalkan pengen beli jajanan 5 meter dari warung pulang lagi ke rumah 5 meter lagi. Nah, kalau ditanyakan berapa perpindahan Fikri ketika mau jajan ke warung, setelah jajan ke warung, jawabannya 0. Kenapa? Karena 5, ya, terus dia balik lagi. Kalau berlawanan arah karena vektor berarti dia negatif. Ya, ini positif 5, ini negatif 5. 5 dan negatif 5 hasilnya jadi 0. Jadi perpindahannya 0. Tapi kalau ditanya lintasan atau jaraknya, maka 5 ditambah 5 karena tidak memperhatikan arah. Maka hasilnya 10. Tapi kalau perpindahannya adalah 0. Seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari perbedaan lintasan atau jarak dengan perpindahan, ini juga nantinya akan berpengaruh ke kecepatan, kelajuan, ya kecepatan dengan kelajuan,
juga dengan percepatan dan perlajuan. Nah, untuk kecepatan sendiri itu adalah besaran vektor. Lawannya adalah kelajuan. Kelajuan diturunkan dari jarak atau lintasan. Sedangkan kecepatan itu diturunkan dari perpindahan. Nah, bila benda memerlukan waktu selama delta T atau perubahan waktu untuk mengalami perpindahan delta X, maka ya kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Nah, dari keterangan di sini kita bisa simpulkan apa itu kecepatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang dilakukan oleh sebuah benda per satuan waktu. Ya, jadi besarnya perpindahan per satuan waktu. Biasanya satuan waktunya bersatuan detik, sedangkan perpindahannya bersatuan meter ya. Nah, kecepatan ini ada dua macam. Ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata, yaitu kecepatan hasil pembagian antara perpindahan ya dari awal sampai akhir ya per waktu yang diperlukan secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Jadi dihitungnya dari titik awal sampai titik akhir. Perpindahannya berapa, waktu yang diperlukannya berapa. Ya, jadi kecepatan rata-rata itu adalah X2 kalau ini digrafikan, posisi akhir dikurang jarak akhir atau posisi akhir dikurangi posisi awal per waktu akhir dikurangi waktu awal atau delta X per delta T. Seperti itu ya. Nah, kalau kecepatan sesaat itu dia dibatasi. Misalkan T-nya pada saat 0, T-nya pada saat 1, T-nya pada saat 2, T-nya pada saat 3. Kalau T-nya delta T-nya sama dengan 0, berarti nanti waktunya 0 juga ya. Karena tidak ada perubahan waktu ya. Tidak ada perubahan waktu. Nah, kalau misalkan jadi di pada titik 0. Nah, kalau pada titik 1, kalau delta T-nya 1, maka sampai 1 detik. Kalau delta T-nya 2, maka sampai detik kedua dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kecepatan perbedaan antara kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu menghitung kecepatan secara keseluruhan dari posisi awal ke posisi akhir. Kalau kecepatan sesaat itu dibatasi oleh adanya limit. Ya, ini adalah salah satu fungsi dari matematika yang digunakan dalam fisika. Ya, ini T-nya pada saat 0 ya. Jadi limit itu adalah batasannya 0. Kalau T-nya 1, delta T-nya 1, maka batasannya sampai 1 detik. Kalau delta T-nya sama dengan 2, maka sampai 2 detik. Seperti itu ya. Nah, kecepatan dan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ini adalah besaran vektor karena perpindahan per waktu yang diperlukan. Kalau satu lagi kelajuan sama rumusnya hampir sama. V sama dengan X per T. Hanya saja V-nya itu bukan perpindahan tetapi lintasan atau jarak seperti itu. Sama ya. Cuman yang membedakannya adalah perpindahan dengan lintasan atau jarak. Kalau yang di atasnya perpindahan berarti dia besaran vektor. Kalau yang di atasnya lintasan atau jarak maka besaran
skalar. Kalau perpindahan namanya kecepatan, kalau di atasnya lintasan atau jarak maka disebutnya kelajuan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dia tadi kelajuan kan. Jadi jarak total yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan. Kalau tadi kecepatan adalah bukan jarak total atau bukan lintasan, tetapi perpindahan. Seperti itu, rumusnya sama. Ya, hampir sama. Sama. Terus yang ketiga adalah percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan ini sebenarnya ada dua macam. Ada percepatan positif yang disebut dengan percepatan, ada yang disebut dengan percepatan negatif yang disebut dengan perlambatan. Nah, untuk percepatan sendiri, apa itu percepatan? Adalah penambahan kecepatan ya. Jadi ketika misalkan mobil dari detik ke 0 ke detik pertama dia nambah kecepatannya berapa, dari detik ke satu sampai detik kedua dia nambah berapa, seperti itu ya. Jadi percepatan adalah penambahan kecepatan. Nah, kalau percepatan itu diturunkannya dari kecepatan. Kalau diturunkannya dari kelajuan, maka di sini juga bukan percepatan tapi perlajuan. Nah, kecepatan juga sama. Ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Untuk percepatan rata-rata ya, itu sama rumusnya dengan kecepatan rata-rata. Bedanya kalau kecepatan rata-rata di atasnya itu X. Kalau percepatan di atasnya itu adalah V atau kecepatan. Jadi kecepatan pada detik kedua, posisi kedua dikurangi kecepatan pada posisi awalnya. Ya, ini juga sama per T2 waktu pada titik kedua dikurangi waktu pada titik awal. Ya, jadi sama dengan delta P per delta T. Bedanya sedikit tuh. Kalau kecepatan atau kelajuan itu V sama dengan X per T. Kalau A, ya A kecil atau kecepatan adalah delta P per delta T. Nah, kalau percepatan sesaat sama dengan kecepatan sesaat. Jadi kecepatan pada detik tertentu. Percepatan pada detik tertentu sesuai ditentukan limitnya atau batasnya. Kalau delta T-nya 0 maka sampai detik ke 0. Kalau delta T-nya 1 maka sampai dengan detik ke 1. Kalau delta T-nya 2 sampai dengan detik kedua. Ya, maka A sama dengan ya dV per dt ya, atau turunan V per dt. Ya, seperti ini. Oke. Nah, materinya sangat sederhana sekali ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Ananda semuanya ya. Untuk penugasannya nanti Mister akan kasihkan beberapa contoh pengerjaan, baik itu dari lintasan atau jarak ya, dengan perpindahan, terus dengan kecepatan, kelajuan, percepatan, dan perlajuan ya. Juga nanti akan ada latihan-latihan soal. Mister insya Allah akan sampaikan di GC ya. Ananda silakan apabila ada materi yang belum dipahami, silakan sampaikan kepada Mister melalui Japri secara pribadi ya, ke WhatsApp Mister ataupun melalui GC ya. Kurang lebihnya Mister minta maaf ya. Kalau ada kekurangan itu semata-mata karena
kehilapan dan kebodohan Mister sendiri. Apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Ananda pada pembelajaran hari ini. Ya, akhir kata Mister undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.